Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Imta fi Syarhi Matni Abi Suja, yaitu pembahasan fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang terakhir yang kita kaji bersama yaitu tentang akad al-wadi'ah, yaitu akad titipan. Bahwasanya akad titipan ini aslinya itu bersifat sosial. Akad titipan itu sifatnya sosial, yaitu menolong. Bukan akad yang sifatnya komersil atau cari untung. Ya. Sehingga kalau kita dititipi sesuatu, ya sesuatu yang berharga, misalnya sertifikat rumah dititipi BPKB, maka kita terima titipan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menolong saudara kita. Bukan untuk mencari yang namanya keuntungan, ya. Adapun kalau akad titipan atau wadi'ah, di situ ada keuntungan, maka ini mirip dengan sewa menyewa. Bukan lagi akad wadi'ah atau akad titipan. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan fikih muamalah, yaitu kata beliau Al-Kitabul Faraidi wal Wasaya, yaitu pembahasan tentang pembagian waris dan wasiat. Ya, pembagian waris dan wasiat. Pembagian waris ini di dalam Islam sudah ada aturannya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ya. Dan yang membagi waris ini langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang paling tahu tentang diri kita atau manusia itu kayak gimana. Pada asalnya setiap manusia, tabiat manusia itu cinta harta. Senang yang namanya harta. Oleh karenanya masalah warisan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah sendiri yang mengatur tentang waris ini di dalam surat An-Nisa di beberapa ayat. Ya. Oleh karenanya hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah waris ini enggak banyak. Ya. Ya, enggak putus-putus ya. Ya. Gimana ini sih? Ini ya?
Oleh karenanya para ulama mengatakan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan masalah waris ini tidak banyak. Ya, karena Allah sendiri yang mengatur di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, di sini kita lihat di halaman 283 dari buku PDF yang berbahasa Arab, Kitabul Faraidi wal Wasaya, yaitu pembahasan tentang pembagian waris dan hal-hal yang terkait dengan wasiat. Al-faraidu jam'u faridah wal fardu lughatan at-takdir. Jadi kalau kita mendengar istilah kata faraid, faraid ini ilmu ya, ilmu faraid itu ilmu waris. Ya. Al-faraid jam'u dari faridah. Maksudnya al-faridah sini al-fardu lughatan at-takdir, yaitu sesuatu yang sudah ditentukan. Jadi faraid ini dari kata istilah fardu yang artinya dalam hal ini adalah bukan wajib tapi at-takdir, yaitu sesuatu yang ditentukan. Kemudian dari segi istilah syar'an, nasibun muqaddarun syar'an lil waris. Faraid dari segi istilah yaitu bagian yang sudah ditentukan oleh syariat dalam harta yang diberikan kepada ahli waris. Saya ulangi. Ilmu faraid itu nasibun muqaddarun syar'an lil waris, yaitu harta yang ditentukan oleh syariat yang berhak diberikan kepada ahli waris atau yang wajib diberikan kepada ahli waris. Ya. Jadi dalam hal ini setiap ahli waris itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya. Setiap ahli waris itu memiliki bagian masing-masing yang sudah ditentukan oleh syariat, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh Abu Syuja, hukmu ta'allumil faraid, hukum mempelajari ilmu waris. Ya. Hukum mempelajari ilmu waris fardu kifayatin, yaitu hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqatal haraju anil baqin. Ya. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin yang sudah mempelajari faraid atau ilmu waris, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau enggak ada yang belajar sama sekali, maka semuanya terkena dosanya. Ya. Dan fardu kifayah ini lebih tinggi daripada sunnah. Jadi fardu ain, fardu kifayah, kemudian amalan-amalan sunnah. Ya. Wa yakunu fardu ainin idza lam yasluh li ta'allumil fardu ghairuhu. Dan hukumnya menjadi fardu ain kalau di masyarakat tersebut tidak ada yang mempelajarinya. Dia harus mempelajarinya. Ada satu orang yang mau belajar ilmu waris. Ya. Dan ilmu waris ini secara garis besar itu ada yang sifatnya teoritis. Ada yang kedua ilmu yang sifatnya praktek. Jadi cara ngitungnya gimana? Ada kasus ini, cara ngitungnya gimana? Yang kita bahas pada pertemuan kali ini yang sifatnya teori dulu. Karena kalau praktek itu butuh waktu. Ya, butuh waktu yang meninggal siapa, kemudian ahli warisnya itu siapa saja, hubungan dengan si mayit ini apa. Jadi yang kita perhatikan hubungan orang ini dengan si mayit itu apa. Apakah ibunya si mayit, atau bapaknya si mayit, atau anak laki-lakinya si mayit, ini harus jelas. Ya, harus jelas. Karena kalau dengan kejelasan ini akan bisa ditentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris. Kemudian dalilnya bahwasanya warisan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat nomor 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, yang artinya Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian harta waris untuk anak-anak kalian.
Apa kata Allah dalam ayat ini? Lidzakari mislu haddil unsayain. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Ya. Jadi satu laki-laki itu dua bagian anak perempuan. Anak perempuan dua, ini anak-anak laki-lakinya atau satu. Jadi anak laki-laki lebih banyak bagiannya daripada anak perempuan. Ya, ini di surat An-Nisa ayat yang ke-11. Kemudian di dalam hadis di halaman 283 masih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ta'allamul faraido, belajarlah kalian ilmu waris. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau memerintahkan ta'allamul faraid, belajarilah faraid, wa allimuhan nas, dan ajarkan kepada manusia. Fa innaha nisful ilmi, karena ilmu faraid itu separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu waris ini gampang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu waris ini ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Ya. Jadi dalam hal ini Nabi menyebutkan atau diriwayatkan dalam riwayat ini, fa innaha nisful ilm. Ilmu waris itu seperti separuh ilmu, karena ilmu waris ini membahas orang yang sudah mati. Ya, orang itu kan kalau nggak hidup ya mati. Setelah hidup dia mati, nanti dihidupkan lagi di hari kiamat. Ya. Jadi karena kematian ini dianggap dengan sebagai nisful ilm, yaitu separuh dari ilmu. Kemudian yang berikutnya, sebelum di sini pembagian waris, di sini penulis atau pensyarah memberikan penjelasan al-huququl muta'alliqatu bil tarikah. Hak-hak yang perlu diperhatikan sebelum membagi warisan. Ya. Jadi ketika ada orang meninggal, jangan ujuk-ujuk itu pikirannya warisan. Tapi ada hak-hak yang perlu ditunaikan terlebih dahulu. Di antaranya kata pensyarah di sini, ya, hak-hak yang perlu diperhatikan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal ini, mu'natut tajhiz, yaitu perawatan jenazah. Perawatan jenazah mulai dari beli kafan, ya, kemudian beli tanah kuburan misalnya, kalau itu harus bayar. Ini semuanya diambil dari hartanya si mayit. Ya, diambil dari hartanya si mayit. Mu'natut tajhiz namanya. Min kafanin wa ujrati hafril qabri wal ghusli duna israfin. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan jenazah ini diambilkan dari harta si mayit. Ya, kafan, beli peralatan memandikan jenazah misalnya. Kemudian upah untuk penggali kuburan, biasanya orang gali kuburan itu kan minta upah, itu dikasih dari hartanya si mayit. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, yaitu al-huquq al-muta'alliqatu bi'aini tarikah, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan untuk warisan tadi. Hak-hak yang berkaitan dengan harta waris tadi, misalnya ya, kaz-zakatil wajibah fi hayatihi wa lam tukhraj. Misalnya si mayit ini ketika dia hidup itu sebenarnya sudah wajib zakat mal, tapi nggak dibayarkan. Maka ketika orang ini meninggal, zakat malnya harus dibayarkan dulu, baru sisanya dibagi untuk warisan. Ya. Warrohnu wal jinayah, atau misalnya barang ini ada si mayit ini pernah menggadaikan barang, jadi dia utang, dia gadaikan barangnya, maka utangnya ini diselesaikan dulu di pegadaian atau yang semisalnya ya, di tempat-tempat gadai, baru harta sisa ini dijadikan untuk warisan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah utang piutang, ad-duyun al-mursala fid dhimmah kadainin bila rohin, yaitu utang piutang. Ya. Jadi kalau si mayit ini punya utang piutang harus dilunasi dulu.
sebelum hartanya itu dijadikan harta warisan. Ya, karena Allah sebutkan di An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 12, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Ya, setelah wasiat yang ditunaikan atau utang piutang. Jadi kalau mayit ini punya utang, maka utang-utangnya dilunasi dulu. Baru kalau ada harta sisa, baru ini dijadikan objek untuk dibagi menjadi warisan. Ya, maka ini perlu dipastikan. Utang piutang ini jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ya, karena nanti akan ada perhitungannya di hari kiamat. Utang piutang ini jangan disepelekan. Ya. Cuman masalahnya itu dalam tanda kutip masalah tertentu itu ketika si mayat ini meninggal, ada orang datang mengklaim mayat ini punya utang sama saya. Tapi orang ini nggak punya bukti, kan gitu. Ini apanya di situ? Nggak punya apa? Bukti. Ahli warisnya mau melunasi dia, tapi dia nggak punya apa? Nggak punya bukti. Karena pada asalnya seorang manusia itu kan nggak ada tanggungan. Atau namanya bahasanya baro atau dimah. Pada asalnya seorang muslim atau muslimah itu baro atau dimah, tidak ada tanggungan sama sekali. Kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwasanya orang ini punya tanggungan utang, tanggungan ini, tanggungan itu. Ya. Oleh karenanya kalau kita masalah utang piutang itu kan Allah perintahkan untuk catat. Idza tadayantum bidainin, ada di surat Al-Baqarah, di akhir-akhir Al-Baqarah itu satu halaman, satu ayat panjang itu tentang utang piutang suruh nyatat. Ya. Jadi kalau utang itu dicatat kan enak. Si mayat ini punya utang, ini buktinya, ini tanda tangannya, ini tanda sebutnya, tanda materainya. Ini kan jelas. Ya. Jadi ahli warisnya juga tenang ketika dia membayar, oh betul-betul bapak saya yang meninggal ini atau ibu saya yang meninggal ini punya utang. Ya, kalau yang nggak ada buktinya nih yang repot. Baik, kembali kepada pembahasan. Jadi yang ketiga, jadi yang pertama tadi terkait perawatan jenazah itu harus diambil dari harta si mayit. Yang kedua, hak-hak yang terkait dengan harta, entah itu zakat atau ada harta yang digadaikan, maka harus ditebus dulu. Kemudian yang ketiga ini utang piutang. Yang keempat yaitu al-wasiyah, yaitu menunaikan wasiat. Ya, menunaikan wasiat dari si mayit selama wasiatnya ini tidak sampai sepertiga dari hartanya. Ini ada pembahasan tersendiri dalam masalah wasiat nanti. Jadi katakanlah orang itu hartanya itu 150 juta, setelah ditotal 150 juta. Maka orang ini nggak boleh berwasiat lebih dari sepertiga, nggak boleh lebih dari 50 juta. Ya, kalau wasiatnya saya wasiatkan 60 juta dari harta saya untuk panti asuhan A, panti asuhan B, maka wasiatnya nggak bisa dilaksanakan karena lebih dari sepertiga. Ya, wasiat yang dianggap itu yang tidak sampai sepertiga dari seluruh harta si mayit. Karena kalau lebih dari sepertiga bisa membahayakan ahli warisnya, kasihan dari ahli warisnya. Ya, ini tadi yang keempat. Jadi berkaitan dengan hak-hak harta ini harus betul-betul teliti. Ya, jangan sampai si mayit ini masih punya tanggungan. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, kata Abu Suja, di sini ada arkan-arkannya, ada rukun-rukunnya. Ada rukun-rukunnya. Sebelum membagi waris itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama waris. Ya, yaitu orang yang mendapatkan harta, ahli waris. Yang pertama harus ada ahli waris. Yang kedua, muwaris, yaitu orang yang mewariskan, yaitu orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Yang ketiga tentunya adalah hakun maurus, yaitu harta yang ditinggalkan. Jadi ada ahli waris, ada orang yang meninggal, yaitu yang mewariskan, sama harta yang ditinggalkan. Ya. Kemudian syurutuhu, syarat-syarat berkaitan dengan hukum waris mewaris. Syarat-syaratnya yang pertama, tahaqququ mautul muwarris. Orang tersebut harus betul-betul dipastikan dia mati, maksudnya meninggal dunia. Ya. Jadi jangan orang masih pingsan, kemudian dianggap mati, dibagi hartanya, kan masih pingsan. Belum ada dokter belum mengatakan orang ini mati kan gitu. Dokter belum melakukan surat kematian misalnya. Maka syarat yang pertama itu harus dipastikan orang itu betul-betul meninggal. Ya.
Bukan orang misalnya orang bahasa pergi dari rumah atau bahasa kasarnya minggat, nggak tahu. Tapi harus betul kalau orang itu minggat dalam artian ketika dia pergi nggak pulang-pulang, dia harus dipastikan dia meninggal dunia atau tidak. Ya, kalau dipastikan meninggal dunia, baru nanti diurus masalah warisnya. Kemudian yang kedua ini tahaqququ hayatil waris ba'da mautil muwarris hukman aw taqdiran. Kemudian yang kedua, orang yang ahli waris ini betul-betul dipastikan kehidupannya. Orang ini masih hidup, ahli warisnya itu masih hidup. Ya. Dipastikan ahli warisnya ini masih hidup. Kalau yang pertama tadi, orang yang mewariskan dipastikan sudah mati, betul-betul meninggal. Kemudian yang kedua, ahli warisnya dipastikan masih hidup. Ya. Kalau nggak ada di tempat, dicari kabarnya gimana, masih hidup nggak ini? Karena dia punya bagian, punya hak. Ya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bil jihatil muqtadiyati lil irs, yaitu memiliki ilmu tentang hubungan orang ahli waris ini kepada si mayit, apa hubungannya apa. Karena nanti ada perbedaan ya. Al-akh asyakik ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Itu ada bagian-bagiannya. Jadi harus betul-betul teliti. Ya, jadi kita belum membahas hitung-hitungannya. Mungkin nggak kita bahas. Kita ingin sampaikan tentang teorinya saja. Ya. Kemudian nanti ada saudari perempuan. Saudari perempuan ini ada saudari perempuan sebapak dan seibu, saudari perempuan kandung, ada saudari perempuan sebapak, ada saudari perempuan seibu. Ya. Itu sangat detail para jemaah. Al-am, paman. Paman ini kalau yang meninggal bapak kita meninggal, maka paman ini apakah saudara sebapak seibu sama bapak kita atau cuma saudara sebapak saja, itu sangat-sangat detail. Ya. Jadi yang ketiga ini al-ilmu bil jihatil muqtadiyati lil irs. Jadi mengetahui hubungan ahli waris ini hubungannya apa dengan mayit. Harus dipastikan. Ya, harus dipastikan. Kemudian yang keempat, ma'rifatu idla'ihi lil mayyit. Ya. Hubungannya dengan si mayit itu apakah dari segi pernikahan atau dari segi kekerabatan, atau karena membebaskan budak. Karena waris itu nanti ada disebabkan pernikahan. Misalnya istri atau suami, kan gitu. Kemudian karena anak, ya yang namanya itu jihad nikah awal qorob, atau kerabat ini paman dan sebagainya ya. Kalau anak kan termasuk dari nikah tadi. Al-wala, dari al-wala itu loyalitas. Misalnya seorang tuan membebaskan budaknya. Budaknya ini kalau kaya, nanti tuannya ini dapat warisan dari budaknya tadi yang sudah dimerdekakan. Al-wala. Ya. Jadi ini syarat-syaratnya. Sebab-sebabnya, sebab mendapatkan warisan itu nasab. Ya, an-nasab. Misalnya anak laki-laki dapat warisan karena bapaknya meninggal, karena ibunya meninggal, ini dari nasab. Ya. Jadi segi nasab. Jadi mendapatkan warisan dari segi nasab. Yang kedua, dari pernikahan. Ya, dari pernikahan. Misalnya seorang istri dapat sekian bagian kalau suaminya ini punya anak. Kalau nggak punya anak, istri dapat bagian. Ini dari pernikahan. Kemudian yang ketiga dari al-wala, yaitu loyalitas. Loyalitas. Kemudian mawaniuhu, penghalang-penghalang mendapatkan warisan. Ada penghalang-penghalangnya. Ya. Penghalangnya yang pertama ar-rik, yaitu perbudakan. Ya, perbudakan. Jadi kalau anak ini misalnya seorang ayah meninggal, ayah ini punya anak, anaknya jadi budak, maka budak ini nggak dapat warisan karena budak ini hartanya milik tuannya. Yang kedua al-qatlu, yaitu pembunuhan. Yaitu apa? Pembunuhan. Ya, misalnya naudzubillah, ada seorang anak membunuh bapaknya. Naudzubillah, dan terbukti anak ini membunuh bapaknya dengan sengaja. Maka si anak ini nggak dapat warisan dari harta bapaknya tadi. Ya, karena pembunuhan itu termasuk penghalang
untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian yang ketiga, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ya, perbedaan agama. Seorang ayah meninggal dunia, si bapak yang meninggal ini punya anak, tapi anaknya non-muslim. Anak non-muslim ini nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Yo. Ini memang aturannya seperti itu loh. Ini kan masalah dunia. Ya masalah dunia, tapi tetap Islam mengaturnya seperti itu. Kalau beda agama, anak bapaknya muslim meninggal, anaknya tapi non-muslim, anak non-muslim nggak dapat warisan. Ya, tidak dapat warisan. Ini tadi berkaitan dengan apa rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, dan penghalang-penghalang mendapatkan warisan, penghalang-penghalang mendapatkan warisan. Kemudian kita baca apa yang disampaikan oleh Abu Syuja. Ya, jadi begini, membagi waris secara Islam ini kewajiban. Ya, membagi waris secara Islam itu adalah hukumnya wajib, bukan sunnah atau pilihan. Ya, jadi kalau kita KTP-nya Islam, kita beragama Islam, maka pembagian waris secara syariat Islam ini hukumnya fardu ain atau wajib. Ya, kalau kita sepelekan, kita nggak mau, maka kita mendapatkan dosa. Misalnya warisan dibagi rata, ya, dibagi rata ini bukan termasuk hukum Islam. Hukum Islam tidak mengatakan harus dibagi rata, tidak. Tapi ada bagian-bagian tertentu. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, ibu itu sekian, bapak sekian, istri sekian, suami sekian, itu sudah ada. Nggak bisa dibagi rata. Ya, tidak bisa dibagi rata. Maka dulu ketika kami belajar di Fakultas Syariah, itu kita belajar ilmu waris itu sampai 2 tahun. Semester 5, 6, 7, 8 itu belajar ilmu waris. Ya. Di antara tugas yang disampaikan oleh dosen kita waktu itu, kita mengadakan sosialisasi tentang pentingnya ilmu waris, pentingnya membagi waris sesuai dengan syariat Islam. Itu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Karena kalau kita setiap pagi dan petang kita membaca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini kita baca ini. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Lah kalau Allah sendiri yang mengatur warisan di dalam Al-Quran, kenapa kita nggak nurut? Padahal kita sudah mengucapkan raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, konsekuensinya kita ridho terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensinya, bukan hanya sekedar ucapan. Tapi butuh bukti yang nyata. Mana buktinya kalau Anda itu ridho Allah sebagai Tuhan Anda? Buktinya saya ridho Allah sebagai Tuhan saya membagi warisan sesuai dengan apa yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Wabil Islami din, aku ridho Islam sebagai agamaku. Islam sudah menentukan bagaimana cara membagi waris. Ya, jadi ini bukan hanya slogan, bukan hanya ucapan, tapi perlu bukti para jemaah. Perlu buktikan. Ya. Tapi ini tadi kita sebutkan di sini apa yang disebutkan oleh Abu Syuja. Beliau mengatakan wal warisuna minar rijali asyarah. Dan ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 10. Ya. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 10 secara global. Kata Abu Syuja, al-ibn, yang pertama anak laki-laki. Kemudian wa benul ibn, dan cucu laki-laki. Wa insaf, dan ke bawah, cicit laki-laki. Jadi ada anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian cicit laki-laki sampai ke bawah terus. Ya. Yang berikutnya wal ab. Ya. Yang ketiga, jadi yang pertama itu anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki. Yang ketiga al ab, yaitu bapak. Ya, bapak. Jadi kalau yang meninggal ini seorang anak meninggal dunia, maka bapaknya yang masih hidup ini dapat warisan. Bapak dapat wal ab. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat al-jad, kakek. Ya, kakek.
kakeknya si mayit ya. Jadi kalau kita kakek itu kakeknya si mayit, orang yang meninggal ini kalau kakeknya masih hidup, kakeknya itu bisa dapat. Nanti ada aturannya ya. Ada karena biasanya nanti ada namanya istilah al-mahjub, ada yang terhalang. Ya, ada yang terhalangi karena ada anak laki-laki ini nggak bisa dapat karena anak laki-laki ini lebih kuat posisinya, lebih dekat kepada si mayit daripada si ini misalnya. Itu nanti ada aturan-aturan. Yang penting kita tahu dulu secara global. Oh, kalau ahli waris itu ternyata ini ya. Minimal kan kita tahu. Kemudian ini tadi yang keempat itu kakek ya, al-jad. Kemudian wal akh. Yang kelima itu saudara laki-laki, saudara kandung, sebapak dan seibu, al-akh. Namanya bahasa Arabnya al-akh asy-syaqiq. Ya, al-akh asy-syaqiq yaitu saudara kandung, sebapak dan seibu. Kemudian wa banul akh wa in tarakha. Yang berikutnya wa banul akh. Ya, kata Abu Suja wal bun yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Karena ini kita lihat matanya dulu ya. Wal akh wa banul akh wa in tarakha. Kemudian wal am yaitu paman. Pamannya si mayit ya. Mayit ini kalau meninggal ada paman, maka paman ini bisa dapat warisan. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Wa banul am, anak laki-laki dari paman, wa in taba ada. Kemudian wa zauj yaitu suami. Kalau istri meninggal, seorang istri meninggal, suaminya masih hidup, suami dapat warisan. Wal maula al mu'tik ya, dan orang yang membebaskan budak. Ini secara garis besar ya. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama tadi anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga seorang bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki al-akh asy-syaqiq, yang keenam al-akh li'ab, saudara laki-laki tapi cuma sebapak, beda ibu. Ya. Yang ketujuh al-akh li'um, saudara laki-laki seibu tapi beda bapak. Oh, ini kan sangat detail Pak. Ya. Yang kedelapan ibnul akh asy-syaqiq, yaitu anak dari saudara laki-laki, saudara sekandung. Ya. Jadi kalau si mayit meninggal dunia, dia punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya punya anak, ini bisa saja dapat. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian ibnul akh li'ab. Ya. Anak laki-laki dari saudara sebapak. Yang ke-10 al-am asy-syaqiq. Yang ke-10 ini paman kandung ya, paman kandung. Yang ke-11 paman sebapak. Yang ke-12 ibnul am asy-syaqiq, anak dari paman kandung. Yang ke-13 ibnul am li'ab, yaitu anak dari paman sebapak. Yang ke-14 az-zauj, yaitu suami. Kalau yang meninggal itu istri, suaminya dapat. Kemudian yang ke-15 al-mu'tik, orang yang membebaskan budak. Ini secara glow up, secara detail ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya, dari kalangan laki-laki. Ini harus dilihat semuanya ya. Masih hidup nggak 15 golongan ini tadi? Pastikan dulu. Ya, jangan tergesa-gesa dalam membagikan warisan sampai betul-betul dipastikan ahli warisnya ini semua 15 orang ini masih hidup apa enggak. Ya. Cuma terkadang di masyarakat itu kan katakanlah suami istri ya. Suami istri meninggal. Kalau yang istri meninggal duluan, suaminya kan dapat sebetulnya. Tapi biasanya di masyarakat itu warisan ini enggak dibagi kalau suami istri keduanya meninggal dunia. Ya misalnya kan bapak sama ibu, kalau ibunya meninggal duluan, bapak masih hidup, masa warisan dibagi? Itu kan kalau bahasa kita kan tabu ya, sensitif. Tapi dalam Islam itu seperti itu. Kalau si istri meninggal duluan, seorang istri dan seorang suami, istrinya meninggal duluan, istrinya punya harta, maka harus dibagi warisannya. Siapa ahli waris dari istri, siapa saja itu ditentukan. Makanya di dalam Islam itu nggak ada harta gonogini, itu nggak ada. Hartanya istri itu harus disendirikan, hartanya suami itu harus apa? Disendirikan, nggak ada dicampur. Kalau dicampur kan repot nanti kan. Ini hartanya siapa? Mau bagi warisan itu repot. Karena hartanya masih campur aduk.
Tapi kalau hartanya itu jelas suami itu hartanya ini, asetnya ini, istri, mungkin istrinya juga kaya, mungkin bekerja, bisnis, maka harus dipisah. Ya. Karena kejelasan harta ini milik siapa itu nanti berpengaruh dalam pembagian apa? Pembagian warisan. Ya. Jadi kalau warisan ini dibagi, ini kan kita jelas, kita tenang, oh ini memang hak saya, ini bagian saya. Ya. Tapi kalau nggak jelas ini kan jadi harta syubhat, harta yang samar-samar. Ini benar nggak bagian saya? Ini benar nggak hartanya bapak saya? Jangan-jangan ada campurannya harta ibu saya, kan repot ini. Ya makanya yang belum nikah atau yang akan menikah atau yang baru nikah misalnya, coba dipilah-pilah. Ini harta saya, ini harta kamu, ini harta sampai, ini harta saya. Dipilah-pilah, diingat-ingat. Beli rumah, rumah ini dulu pakai uangnya siapa? Uangnya suami apa uangnya istri? Diingat-ingat dulu siapa punya uangnya siapa. Jadi ini kita menghindari kezoliman para jemaah. Kezoliman itu akan membahayakan, menyengsarakan kita, khususnya di akhirat. Kalau ini bukan harta kita, kita klaim harta kita yang repot urusannya di akhirat. Ya, jadi jangan disepelekan. Memang perlu edukasi. Terus kita edukasi. Terus edukasi, kita ini orang Islam, di dalam Islam sudah ada aturannya begini. Ayo kita kembalikan dan sebagainya. Ya, kita kembali kepada apa yang sudah ditentukan oleh Islam. Kemudian kita lanjutkan di sini. Wal warisatu minan nisa'i sab'un. Dan ahli waris dari kalangan wanita itu ada 7 secara umum ya. Nanti kalau dipreteli, secara terperinci itu ada 10. Ya. Kalau di matan, maksudnya bersuja, ahli waris dari kalangan perempuan itu al-bint, anak perempuan. Ya, anak perempuan, anak wanita. Wa bintul ibn, cucu perempuan. Cucu perempuan. Wal ibu. Ya, kalau si mayit meninggal, dia ibunya masih hidup, maka ibu ini dapat. Tergantung nanti hitung-hitungannya. Wal jaddah, dan nenek, ya, neneknya si mayit, ya, neneknya si mayit. Kemudian tadi anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek. Yang kelima al-ukh, saudari perempuan, saudari perempuan. Yang keenam az-zaujah, yaitu istri. Jadi kalau suami yang meninggal duluan, istrinya dapat warisan dari harta suami. Yang ketujuh yaitu seorang wanita yang membebaskan budak. Kalau wanita membebaskan budak, budaknya ini kaya, suatu saat nanti wanita yang membebaskan ini dapat harta warisnya. Tapi kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita lanjutkan sedikit tadi ahli waris dari kalangan wanita itu secara global itu ada 7. Kalau dipreteli, diperinci itu ada 10. Ya secara garis besar 10 ini anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat itu nenek, ya nenek dari ibu ya ummul Kemudian yang kelima nenek dari bapak, ya ibunya bapak. Yang keenam al-ukhtu asyaqiqah, saudari kandung. Saudari kandung ini saudari sebapak seibu. Yang ketujuh al-ukhtu li'ab, saudari perempuan sebapak, beda ibu. Yang kedelapan al-ukhtu li'um, saudari perempuan seibu, beda bapak. Yang kesembilan istri. Kemudian yang ke-10 al-mu'tiqah, seorang wanita yang membebaskan budak. Ya. Ini tadi secara umum ahli waris dari laki-laki ataupun dari wanita. Bahkan kalau kita baca keterangan para ulama, itu sampai banci itu ada pembahasan masalah banci itu gimana dapat warisan. Namanya al-khunsa al-mushkil. Ya, seorang yang nggak tahu banci itu benar-benar ada, maksudnya lahir itu banci dua kelamin atau dibuat-buat, ini itu ada pembahasan tersendiri dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah waris. Ya, jadi untuk pembahasan waris ini nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-11 ya. Nanti kalau di akhir-akhir An-Nisa 11 ini Allah berfirman, ya, innallaha kana aliman hakima. Ya, ini An-Nisa 11 ini kan tentang pembagian waris. Allah tutup ayat tersebut dengan firman-Nya innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya. Jadi Allah membagi waris ini atas kebijaksanaan. Atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ilmu kita kan terbatas. Ilmunya manusia itu pendek, sedikit. Jangan disamakan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tutup ini, di antara hikmahnya Allah tutup firman-Nya tentang ayat waris, ayat ke-11 An-Nisa, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah membagi seperti itu karena kebijaksanaan, bukan karena kezaliman. Karena Allah Maha adil, atas keadilan yang sempurna. Ya. Kemudian di ayat yang ke-12
Itu juga Allah tutup, ini ayat 12 itu juga ayat tentang waris. Wallahu alimun halim. Allah Maha mengetahui lagi Maha lembut. Ya. Kemudian di ayat yang ke-13, tilka hududullah. Setelah Allah menjelaskan tentang waris di ayat 11, ayat 12, ayat ke-13 Allah berfirman, tilka hududullah. Itu batasan-batasannya Allah. Ya, warisan ini itu semuanya tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawzul adzim. Jadi kalau orang itu membagi warisan dengan sesuai syariat, maka apa janji Allah? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul adzim. Ya. Jadi balasan orang yang mau membagi waris dengan cara Islam itu Allah masukkan orang tersebut ke dalam surganya. Yudkhilhu jannat. Ya. Ini perlu kita perhatikan ya, perlu kita perhatikan karena tidak sedikit masalah waris ini menjadikan saudara dengan saudara tukaran, eker-ekeran, enggak saling menyapa. Ini banyak dan masih sering terjadi. Ya. Oleh karenanya, marilah kita usahakan. Selain kita meninggalkan harta untuk anak-anak kita tinggalkan mereka ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ajari mereka agama. Karena anak kalau dikasih harta tok, enggak dibekali ilmu, kita yang menderita di akhirat, di alam kubur kita yang nelongso para jemaah. Ya, enggak ada yang mendoakan. Anak-anaknya enggak paham agama, jauh dari agama. Ini orang tua yang nelongso, orang tua yang ngenes kalau bahasa Jawanya itu. Enggak ada yang mendoakan, enggak ada yang mintakan ampun, yang dipikir cuma warisan, tukaran mana. Ya. Ini mari kita, mumpung kita masih hidup, kita masih diberikan usia, maka didik anak kita. Ini loh pembagian warisan secara Islam. Kalau kita enggak paham, cari ustaz, tanya ustaz bagaimana? Ini ada ustaz, keluarga saya meninggal, ini hartanya. Itu tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Ya. Nanti kalau sudah dibagi, misalnya anak laki-laki dapat banyak, anak laki-laki dapat banyak. Ya. Jadi kalau sudah dibagi, kemudian anak laki-laki ini merelakan bagiannya, ya untuk saudarinya perempuan itu silakan. Yang penting dibagi dulu secara syar'i. Ya, adapun nanti anak-anak laki kok dapat banyak, dapat begini, ya sudah tergantung anak laki-laki tadi. Kalau dia rela, dia ridho, bagiannya diambil untuk saudari perempuannya. Ini saya kasih, saya hibahkan. Ya, apalagi anak laki-laki sudah kaya, sudah cukup dan lain sebagainya. Ya ini perlu kita perhatikan. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang masih berkaitan dengan warisan secara singkat ya. Yang dapat separuh itu siapa saja, yang dapat sepertiga siapa saja, ya, yang dapat seperenam itu siapa saja. Ini secara global. Kita nggak pakai hitungan kasus. Ya kalau kita pakai kasus kan mumet nantinya. Ya intinya itu nanya saja, nanya. Tapi kalau nanya itu ahsannya baiknya itu kita datang. Ustaz, ada waktu nggak? Saya mau nanya. Jadi perlu dijelaskan ahli warisnya siapa saja, harta-hartanya itu jelas milik yang harta-hartanya simanya itu apa saja itu harus jelas. Asetnya, rumahnya, tabungannya, depositonya, itu semuanya harus jelas. Nggak ada yang disembunyikan. Ya. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Ini mungkin untuk pertemuan malam hari ini semoga kita sadar, kita tahu akan pentingnya membagi warisan secara syar'i. Karena ini masalah harta, kita pastikan harta yang masuk ke perut kita itu betul-betul harta yang halal, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.